Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Tanggapan berupa pujian atau kritikan merupakan hasil dari analisis dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengertian, perhatian, sensitivitas, dan kualitas dari suatu pekerjaan atau tindakan. Oleh karena itu, kritik sangat diperlukan. Pada umumnya, manusia lebih suka dipuji daripada dikritik. Namun, untuk orang yang ingin berkembang, mereka tentu siap menerima kritik dan juga siap mengkritik orang lain. Setiap kritik yang baik akan membimbing seseorang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, tujuan kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meningkatkan dan sebagai perbaikan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, tanpa menyinggung pihak yang dikritik, diperlukan tata cara mengkritik yang benar tentunya ya. Tata cara mengkritik yang benar itu adalah sebagai berikut ini. 1. Cara kue lapis. Di antara kalian mungkin pernah ya memakan kue lapis, ya berlapis-lapis tentunya. Ada yang warna putih dengan pink, putih dengan coklat, atau putih dengan hijau gitu ya. Nah, seperti halnya kue lapis, ada 3 bagian dalam memberi kritik. Tunjukkan poin yang kurang baik di antara 2 poin yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga dari perasaan yang diserang dan memberikan kesan bersahabat. Contoh untuk tanggapan kritik yang baik. Tulisan kamu cukup bagus. Akan lebih bagus lagi kalau tulisan kamu ditambah dengan titik-titik. Jika kamu dapat menambah tulisan kamu dengan titik-titik, tulisan kamu saya nilai 9 deh. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kritik yang kalimatnya seperti ini. Tulisan kamu jelek, tidak pantas ditampilkan. Terlihat kan perbedaannya? 2. Gunakanlah bahasa yang santun. Ini jelas ya, dengan menggunakan bahasa yang santun, orang akan mau mendengar dan mau melaksanakan apa yang kita sarankan. Namun, jika menggunakan bahasa yang kasar, sama saja kamu menciptakan musuh baru. 3. Kritiklah tulisan atau tindakannya, bukan orangnya. Dengan mengkritik tulisan atau tindakan, berarti kalian menunjukkan poin yang jelas. Hindari kata-kata yang tidak perlu seperti penulis tidak mengerti masalah. Nah, itu sudah membuktikan bahwa kita mengkritik orangnya, bukan tulisannya dengan begitu. 4. Berikan simpulan dan cara melakukan kritik atau saran tahap demi tahap. Sebuah kritik yang baik sebaiknya memberi simpulan di akhir. Gunanya untuk menekankan dan menjelaskan poin utama dari kritik kalian, sekaligus memberitahu cara untuk mencapainya atau memperbaikinya. Nah, itu adalah tata cara mengkritik yang baik. Nah, sekarang kita beralih ke prosedur membuat teks tanggapan. Yang ke-1, kalian harus membaca terlebih dahulu literatur atau artikel yang akan dikritik dengan cara membaca aktif. Berarti dibaca semuanya ya. Nah, pembaca seolah berdialog dengan apa yang telah dicantumkan oleh penulis pada literatur yang kita baca itu. 2. Lakukanlah pemetaan ide-ide yang disajikan penulis dan mengelompokkannya menjadi ide-ide yang kita setuju, atau kritik positif atau mendukung, atau yang tidak kita setuju ya, atau kritik negatif atau menyanggah. Nah, dari kedua kelompok tersebut, carilah beberapa ide yang cukup penting dan kata-kata kunci yang disajikan oleh penulis untuk didiskusikan. Selanjutnya, carilah bacaan lain yang sejenis untuk mempertajam pengetahuan yang kita miliki. 3. Susunlah sebuah draft teks tanggapan kritis dengan struktur resume, kelebihan dan kekurangan, serta penilaian menyeluruh. 4. Lakukanlah pre-review atau tinjau ulang terlebih dahulu.
Bagikan draft tersebut kepada teman kalian untuk dibaca dan dikomentari. Untuk latihan, silakan kalian berkelompok, setiap kelompoknya terdiri atas 3-4 orang. Kemudian kalian baca teks tanggapan yang akan Ibu bagikan di grup kelas kalian masing-masing. Setelah itu, kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Yang ke-1, tuliskan ide pokok teks tersebut. Kemudian yang kedua, bagian-bagian mana yang menurut kalian setuju? Nah, yang ketiga, bagian-bagian mana yang menurut kalian tidak setuju? Dengan alasannya tentunya ya. Kemudian yang keempat, buat resumenya. Setelah itu, yang kelima, tuliskan kelebihan dan kekurangan teks tersebut. Dan yang keenam, tentukan juga penilaian secara umumnya. Demikian untuk materi kita hari ini tentang mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.